Halo boy and girl. Nah, balik lagi sama Inga Penasaran. Kali ini Inga dan Mia mau ngobrolin horor lagi. Iya, benar kan, Mi? iya, kita masih syuting di rumah. Settingannya masih di rumah aja karena seperti biasa ya, kita juga akan menghibur kalian. Menghibur. Kita akan tetap mengajak teman-teman untuk stay di rumah aja, jangan kemana-mana kalau nggak perlu-perlu banget ya kan. Karena tugas kita masih harus tetap menjaga menjaga penyebaran virus corona jangan sampai tersebar kemana-mana. Kita harus segera memutus mata rantainya. Corona atau COVID-19? Ya sama dong. Oh sama ya, sama ya. Nih kita sama siapa sih nih gestarnya? Nah hari ini kita akan ngobrol sama Putri Alfian. Yeay. Kita udah tersambung nih. Iya ya. Oke, kita seperti Halo, biasa. Kak Inga, Kamia. Kita akan biasa ngobrol lewat Zoom meeting ya. Iya. Jadi kalau nanti tayangannya agak kurang jelas, mohon dimaafkan. Mungkin koneksi internet juga ya. Iya. Oke. Tapi untungnya internet nggak di lockdown loh. Belum. Jangan. Jangan. Ya langsung ke sini ya. Kalau internet di lockdown, gimana nasib kita ini para YouTuber? Gimana Put? YouTuber ya? Lu. Ya udah ini dicuekin kasihan. Halo Putri Alfian. Apa kabar sama Rival ya? Halo Kak Inga, penasaran. Iya. Rival cantik loh sekarang ya, udah di jilbab syar'i. Itu yang sebelah sini. Oh, yang sebelah sini ya. Yang sini Rival. Jadi Putri ini salah satu teman. Dia nggak diajak sebenarnya. Dia ikut-ikutan ya. Gimana? Putri ini salah satu teman Inga yang sama seperti Inga. Cowok. Cewek. Oh iya cewek. Yang samanya indigonya. Iya, jadi Putri juga ada YouTube channelnya Putri Alfian, boleh disambangi, dilihat. Konten kita kurang lebih mirip, makanya rencananya kita akan segera collab ya. Maksudnya mungkin syuting di tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang terbengkalai dan lain sebagainya. Cuman karena masih stay di rumah aja, jadi kita via online dulu. Ya. Oke. Jadi terpaksa kita collapse online. Putri ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan apa gimana? Dari hijab. Doain yang terbaik aja Kak. Asik. Bismillah, semoga Inga segera menyusul ya. Mia dong yang menyusul. Amin, bismillah. Ini udah nggak sabar ngobrolin sama Putri ya. Maksudnya terus udah nggak sabar pengen collab bareng juga. Cuman ya mau gimana lagi ada wabah penyakit ini jadi nggak bisa. Aduh ya udahlah. Put, gimana kabarnya dan hari ini ngelihat apa aja di rumah? Kabar baik Kak, alhamdulillah. Hari ini ngelihat makhluk-makhluk yang mirip Ipal dan cukup ngelus dada. Masa gue bawa-bawa? Kan enggak. Masa ngeliat gue? Kan enggak juga ya? Ya udah ya. Kak Inga sama Kamia sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Inga, Kamia? Ya, kita harus sehat terus. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ngobrolin horor itu ya pasti nggak jauh-jauh dari yang begitu deh ya kan. Ya kan kalau biasa kita datengin, tapi ini diobrolin nih. Nah kalau diobrolin mereka datang nggak ya? Nah gimana kalau menurut Putri? Biasanya mereka datang Kak. Oke, ya udah nanti kita lihat. Kalau menurut Kak Inga gimana nih? Ya sama, karena biasanya gitu. Jadi kita sebut namanya apa nggak usah? boleh disebut. Jadi gini, kan kita dua layar nih. Apa yang Inga lihat di situ atau apa yang Putri lihat di sini kan? Cakep nih. Kok deg-degan ya, Pak? Iya, dia ngerasa deg-degan, kayak ada aura-aura apa ya? Ada energi apa gitu. Nah itu ya nanti mungkin semakin malam makin kita obrolin, mereka biasanya presence-nya akan makin terasa kuat kan, ya kan? Seru. Ya udah, oke. Nah kita ngobrolin apa ya Put ya? Ngobrolin apa yang kita mungkin ada kesamaan apa ya Put? Apa ya? Satu tempat yang mungkin kita pernah kesana. Gimana kalau tempat kentang? Pengalaman lu udah horor pernah gitu ya? Lu udah pernah ya? Udah. Yang di Udah pernah. Gandul itu kan? Iya, yang arah ke mana? Ciganjur. Ciganjur. Ya? Oke. Itu udah pernah juga kan? Kalian berapa lama kesana? Udah berapa lama? Ada sebulan nggak? Kita sih sebulan yang laluan kali ya? Lebih ya? 2 bulan. 3 bulanan. 2 bulan. Kita 3 bulanan dong. ya, kurang lebih lah ya. Kurang lebih. Maksudnya gini. Kondisinya nggak jauh beda tuh kalau kita deketan waktunya. Iya. Nah, silakan deh ngobrol Putri sama Inga. Iya, kita bareng-bareng aja. Putri waktu itu lihat apa di sana? Baru mau nanya gitu. Kenapa Kak? Lo lihat apa waktu itu?
Kalau pas aku pertama kali ngelewatin rumahnya kan kelihatan jendela tuh kalau dari jalan raya. Yang pertama kali aku lihat ada ibu-ibu ngintip di situ. Sosok ibu-ibu. Ada ibu-ibu guys. Kalau Kak Inga? Pertama lihat itu ini sih yang anak kecil itu. Yang anak kecil yang ada di situ gitu. Cowok ya? Iya, cowok. Ke Inga, ya cowok. Bener. Dia sampai pulang. Sampai pulang gimana? Sampai kita udah mau pulang masih di situ kan? Oh iya, masih di situ ya. Jadi Inga waktu itu dari awal sampai akhir nggak sempet mediasi tuh sama dia, tapi begitu kita udah mau pulang, dia kayak narik lagi Inga gitu untuk masuk ke situ. Oh. Si anak itu. Sama pas waktu Putri interaksi di situ juga dia kayak nggak mau keluar gitu ya, masih mau main gitu kan? Oh iya, yang anak kecil laki-laki itu. Ya kan? Ingat. Yang anak siapa? Kalau dia nyebutin namanya sama aku namanya Iyo. Oh, kalau kemarin Oni. Kita Oni. Beda tipis sih. Mungkin nama panjangnya Rioni ya. Nah, iya betul. Kayak kita nih lagi reuni ya kan? Biasanya kan gitu ya, namanya juga jin gitu ya. Cepet nih. Tektokannya cepet ya. Kita aja Rioni nama dia. Rioni, iya. Rioni dia apa Rioni? Rioni. Iya betul. Nah lanjut lagi nih, lanjut Kamia. Apa ya? Enggak, kalau selain Oni dan Iyo, apa lagi Kak sosoknya? Sosok yang masuk, yang mau loncat itu ya? Di lantai 2. Di lantai 2 itu ada sosok yang menurut gue maksudnya yang gue lihat itu kayak bukan siluman waktu itu. Apa nggak tahu? Kayak siluman, enggak, yang waktu Inga mediasi terus mau loncat dari lantai 2. Jadi mau lantai 2 itu kayak siluman gitu. Gue sih ngeliat siluman di lantai 2 itu. Cuman nggak tahu siluman apa. Pokoknya jahat banget lah itu. Jinnya jahat banget lah itu. Di kamar mandi bukan Kak posisinya? Kita habis dari kamar mandi ya. Kita habis dari kamar mandi. Kita tuh habis ngobrol di situ lah ceritanya. Habis ngobrolin horor juga waktu itu. Horor juga. Soalnya kalau waktu di kamar mandi juga aku ada kayak ngelihat sosok nenek-nenek gitu. Tapi nenek-neneknya rada aneh. Nggak cuma aku sih, pada saat kita tag, Ipal juga nggak mau geser sama sekali dari depan kamar mandi itu, nggak tahu kenapa. Inget gak? Iya, gue ngerasa tuh aura paling kental itu di atas. Di atas dan di ruang sebelah, yang kalau ingat sama Kamia ingat, itu di sebelah kanan yang rantai pada retak. Iya, ada kayak kamar ya. Iya. Iya, itu nggak enak. Auranya tuh di situ kamar mandi juga. Kotor juga kan. Kalau lu Pal bisa lihat? Bisa lihat. Tapi lihat secara kalau secara gue nggak bisa. Tapi aku lebih sensitif gitu. Ngerasa ya? Ngerasa. Okay. Dan bayangan tuh pasti ada kalau misalnya ada makhluk-makhluk yang ngeliatin gue, pasti kayaknya di sini deh gitu. Kalau yang di bawah itu kan begitu masuk rumah kan masuknya dari samping tuh ya? Di bagian belakang kan ada kayak kebun yang nggak enak tuh. Iya, ada kebun juga ya. Betul. Itu ada nggak sih? Betul. Ada kan sih? Ada di situ. Ada itu apa putih situ? Sempet. Kalau aku sih sebenarnya mayoritas kalau dikelilingin rumah, sekeliling rumah itu ya Kak, aku tuh lebih ngelihat ke Tante Ki. Tante Ki. Oh, Cece kita bilangnya. Cece. Kita bilangnya Cece. Lebih akrab. Itu loh kalau aku ngeliatnya. Tapi aku ada satu kejadian yang dimana aku hampir banget mau loncat dari pinggiran tangga. Di rumah itu juga? Di rumah itu. Loh, sama. Gue mau loncat, jadi kita rame-rame. Gue udah mau loncat banget. Semua. Enggak, maksudnya kita lagi rame-rame turun. Inga mau loncat untungnya, jadi kita sempat megangin dia. Kalau enggak sih mungkin nggak apa-apa, cuman ya patah-patah jari dikit mah ada kali, karena kan agak jauh ya. Jangan patah-patah jari dikit doang. Nggak, maksudnya patah jari. Nggak, maksudnya dia kan lantai 2-nya nggak terlalu tinggi tapi nggak pendek juga. Nanti Anda diserang sama Inga penasaran loh. Iya, sering canda. Gua juga yang repot kalau lu patah. Oh iya. Soalnya aku juga kenanya tuh pas lagi mau break Kak. Pas lagi break malah ya. Pas lagi break tuh tiba-tiba
kayak ada yang nyerang diterobos gitu. Sama persis, kita lagi udah mau, jadi udah selesai urusan di atas, yuk kita ke bawah. Jadi kamera tuh lagi Upan paling bawah dan kamera turun ke bawah. Jadi Upan tuh nggak lagi syuting. Jadi begitu ada ribut baru dia balik gitu loh. Karena memang kita lagi nggak nge-shoot, tapi kamera masih on sih. Karena kalau gue suka bilang udah on aja terus, kali aja ada kejadian yang di luar pada saat kita lagi take. Penting juga itu. Berarti hampir sama dong ya Kak? Kurang lebih sama. Ya benar. Padahal kita belum ngobrolin tentang Rumah Kentang loh sebelumnya. Iya. Sama sekali belum. Dan gue belum sempat nonton yang lo lagi, ntar gue nonton. Iya, kita belum sempat nonton yang Putri ya. Iya. Terus aku juga belum. Aku juga belum nonton juga. Enggak. Kalau kita sama-sama belum nonton, kalau ada kesamaan itu berarti bukan di setting. Iya, betul. Membuktikan ya. Mungkin karena dari klub ya. Iya, betul. Sama Kak Inga nemuin rolling door gak sama kami ya? Di mana tuh? Jadi begitu masuk kan ada meja. Oh iya, dia ada kayak ke dapur apa sih? Iya. Ya, bar. Kita masuk kalau ke ruangan itu kan ada rolling door. Ya itu kan aneh rumahnya, nggak jelas. Iya. Nah di situ Kak Inga lihat apa? Nggak tahu tuh. Kalau yang Inga lihat itu cuman kayak Mas Gun doang gitu. Tapi ya udahlah hiraukan aja. Cuman kenapa dihiraukan karena ada yang lebih dahsyat lagi energinya di lantai 2 tadi itu. Oh, waktu itu Inga bilang itu yang genderuwo dari pohon pohon jambu, pohon mangga. Inga sempat bilang gitu. Kalau Putri lihat apa? Sosoknya genderuwo ya? Sosoknya itu genderuwo tapi nggak biasa dilihat. Sama guys, sumpah. Anjing kan gue merinding sih, Oke, sahabat percayaan dan teman-teman Inga penasaran ini relate banget asli sumpah, gue nggak bohong, relate. Wah, ini kan ini asli nih, kita belum pernah ngobrol tentang mereka berdua. Oke, gengs, ini akan memperkuat alasan kenapa kita harus collab ya. Iya. Bener-bener banget. Nggak kok bisa sama gitu. Nah itu. Apa kita itu akan jadi obrolan kita after ini ya, karena gue penasaran banget. Bukan cuma Inga yang penasaran, dia juga penasaran. Jadi kalau ada 2 anak indigo atau 2 orang yang bisa melihat, apakah mereka selalu mempunyai visual yang sama gitu? Betul. Ini aja kalian ngobrol di waktu yang syuting berbeda, ternyata hampir sama ya, mirip. Kalau kayak tadi anak kecil namanya beda, bisa saja ada 2 anak yang sama. 2 anak yang beda atau 1 orang yang sama tapi ingin memanipulasi manusia kan bisa. Dia bilang namanya ini, namanya ini. Karena sosoknya sama-sama laki-laki yang kita lihat. Nah, umur berapa tuh? 7 atau 8 tahunan. Iya, segitu. Sama, iya. Serius sama dah. Sama. Berarti kita pinter ya Kak Inga? Di dalam bidang kalian. Oke. Ya, kalau kita berdua kami udah ini aja ya. Terima aja ya. Gue mah urusan gue nih ya, nyariin tempat, izin, ya kan, bikin skrip buat opening, tuh teknis, kamera mati, baterai habis tuh urusan gue, pala gue pusing. Kalau udah hantu-hantuan udah deh. Kalau aku urusan alur cerita, konsepting, lighting, kamera udah. Aman naik kreatif lah ya. Aman naik kreatif. Jadi kalau nggak ada Ipal nggak rame ya. Oke. Tapi Kak Inga sama Kamia dapat nggak cerita dari si Iyo atau si Oni itu, dia ada bercerita sesuatu nggak sama Kak Inga? Oh dapat kita dapat ya dari Oni itu. Penasaran nih, mau aku samain lagi. Nah, sama nggak nih? Jangan dong. Mudah-mudahan berbeda ya. Kita dengerin yang Inga dulu aja. Kalau gua ceritanya kayak gini. Jadi Oni itu dibunuh karena ketidaksengajaan ya, dikasih racun yang harusnya bukan ke si Oni. Pokoknya ada maksud tertentu lah. Ada beberapa orang, ada pelakunya itu ada cuman nggak tahu pelakunya 4 orang atau 3 orang. Yang jelas Oni itu korban yang ketidaksengajaan itu, kena minuman gitu, diracun gitu. Gitu nggak sih? Lupa, tapi ada masalah keluarga lah intinya. Iya, ada masalah keluarga. Intinya juga. Jadi cerita Rumah Kentang yang anak nyebur ke dalam kuali kentang itu memang nggak ada. Kalau menurut kita ya nggak ada sih itu. Nah, kalau cerita yang ini itu dari si Oni nih. Nah, kalau dari Putri mungkin nggak tahu. Yang tadi Kak Inga ceritain itu dari si Oni.
Nah kalau aku dari si Iyo, waktu itu tuh ceritanya Iyo ini korban. Korban dari sosok ibu-ibu yang pertama kali aku lihat, yang aku bilang dia nongol di jendela pas aku ngelewatin rumah kentang. Oke. Korbannya jadi korban kalau apa? Kenapa Kak? Korbannya maksudnya korban apa? Kalau si Iyo cerita sama aku, Iyo itu korban dari pesugihan. Oke, bisa jadi. Jadi kalau cerita itu benar, maksudnya si sosok ini tidak mengarang ya. Bisa jadi ini anak yang beda, tapi umurnya sama. Oke. Oh gitu. Karena kalau menurut pemahaman kita sih mungkin sama ya. Jadi satu tempat itu kan dia tempat itu berdiri, rumah itu belum berdiri pun tempat itu pasti sudah banyak penunggunya. Iya betul, kan? betul. Jadi mau tanah itu dibangun 10 kali rumah pun, bangunan pun pasti ya penunggunya mah mungkin sejak tahun berapa ada di situ. Sudah ada. Gitu. Sudah ada. Adanya bangunan yang menambah lagi titik-titik. Iya. Di tempat singgah mereka sih kalau aku bilang, karena kalau menurut aku kan makhluk halus atau makhluk tak kasat mata itu dia sama kayak burung Kak. Jadi dia juga mencari tempat dia singgah. Benar. Kalau menurut aku gitu. Jadi pada saat rumah itu ditinggal atau suatu tempat ditinggal, jadi tempat singgah mereka. Dan itu bakal semakin hari kayak semakin banyak terus gitu kalau menurut aku. Iya. Kalau menurut Kak Inga nih gimana? Sama lah seperti itu. Kalau rumah udah nggak ada isinya jelas. Bahkan kalau menurut gue, pemahaman gue juga kalau itu udah pasti ya, yang dekatnya aja rumah kita yang ditinggal, misal rumah gue ini 2 jam kita keluar nggak ada orang sama sekali, ini rumah udah hampir sekitar 10-15 jin yang masuk ke rumah. Betul. Apalagi yang bertahun-tahun, udahlah gitu. Yeah. Geri. Karena kan jumlah mereka kan jauh lebih banyak dari kita ya. Iya. Mereka menempati ruang-ruang kosong gitu. Banyak. Kenapa Kak? Iya, mereka menempati ruang-ruang kosong, kayak misalnya gue duduk berdua sama Inga ya mungkin dia nyelip di sini atau di sana kayak gitu. Iya. Makanya coba tolong saling rapat-rapatan jadi agar Nggak ada yang tolong dirapatkan safnya ya. Physical distancing loh. Oh iya, 1 meter. 1 meter. Jangan social distancing nih. 1 meter ya. 1 meter. Oke, gue jadi ada ide deh. Oke, berarti pertanyaan yang tadi otomatis terjawab ya, bahwa kalau misalnya ada 2 orang indigo di dalam satu kasus gitu, satu tempat atau satu lokasi, mungkin saja penglihatan mereka sama. Karena kalau tadi cerita tadi ya 70-80% sih sama sih ya. Sama, hampir sama overall gitu ya. Kurang lebih sama. Oke, nah. Cuma beda si Rio dan si Oni. Si Rio dan Oni. Mungkin yang cerita yang tadi lagi guys. Itu Rio dan Ami. Oke, nah, mungkin Rio dan Oni ini bisa kita panjangin tuh ceritanya dengan next. Boleh. Iya boleh banget tuh Kak. Kita datang ke sana. Lagi ya. Kita datang ke sana. Iya. Boleh tuh. Boleh banget. Iya. Boleh. After ini ya, after pandemi ini ya. Iya dong. Corona. Dan ini mudah-mudahan nggak lama nih pandemi ya. Oke, di daerah kalian gimana nih, masih banyak orang berkeliaran nggak? Nah itu banyak banget nih teman-teman yang penasaran juga, dan sahabat-sahabat Putri Alfian nih banyak banget masih anak-anak muda yang pada bandel. Masih kumpul gitu loh, nongkrong gitu kayak deket-deketan. Banget. Kayak gini nih. Salah. Pada pakai masker nggak mereka? Enggak. Aduh. Ini nih. Gimana mau cepat selesai coba? Iya. Gimana mau selesai, gimana kita mau aktivitas lagi, sedangkan dari pribadi masing-masing aja masih nyeleneh, kayak nggak aware sama apa sih yang udah dampaknya itu apa gitu. Iya, masih menganggap ini hal kecil, padahal jumlah yang meninggal makin banyak, yang positif makin banyak. Karena ngerasa masih sehat, jadi kayak nggak ada apa-apa. Putri kasih tahu dong temen-temen yang nggak penasaran, biar pada stay di rumah. Kalau emang kepaksa banget gitu baru keluar rumah pakai masker gitu, bilangin cewek-cewek. Ya, jadi kalau dari Putri buat teman-teman Kak Inga, buat sahabat Putri Alfian di rumah juga,
lebih baik tahan diri aja sih gitu, karena kasihan dari tenaga medis yang ada gitu, mereka udah banyak yang jadi korban, yang gugur aja udah berapa kan gitu. Jadi lebih baik, maksudku, ikutin aja dulu aturan pemerintah yang ada, karena kan itu akan kebaikannya akan kembali ke diri kita masing-masing juga. Itu sih kalau menurut aku. Kalau Iqbal ada nggak? Kalau aku apa ya? Bagus pendapatnya ya, gila keren banget. Keren banget. Mantap ya. Makasih ya Kak Inga, iya, bye. Apa gimana? Aku belum ngomong nih. Boleh ngomong nggak? Ngambek nggak? Enggak dong. Kalau malu kalau lanjut. Ya jadi sebelumnya karena kita juga belum bisa ngasih apa-apa ke halayak banyak di sini. Jadi gue cuma mau ngingetin aja buat teman-teman tidak penasaran di rumah dan yang masih di luar, itu jangan pernah keluar ketika itu emang nggak penting-penting banget. Kayak gitu. Dan lu aware jangan sama diri lu sendiri, jangan sama ego lu, tapi sama keluarga lu. Intinya itu, orang tua lu dan orang-orang sekitar lu. Kalau teman-teman Inga penasaran yang masih bandel-bandel keluar, ya bodoh. Ini lebih baik di karantina, dan untuk untuk yang lain-lain tuh ya udah. Iya, benar-benar kok. Iya. Kalau pendapat kami ya sama Kak Inga gimana nih untuk anak-anak muda yang masih ngerasa sehat dan kuat? Ya gimana gitu, gua nggak bisa bantu, bener kata Riva tadi. Kita tidak ada sumbangsi untuk pemerintah, tapi ya lo ngapain kayak gitu untuk ini gitu. Ya kalau kita nggak bisa apa-apa ya di rumah aja, itu udah paling benar. Gue lebih emosi ngadepin orang-orang daripada sama hantu, sumpah. Hantu mah bisa diatur ya. By the way, Kak Mia udah bikin kopi Dragon Ball belum? Ini Gal Gadot. Oh ini bener. Dalgona. Gandel. Kalau kita orangnya nggak ikut tren ya, jadi kalau trennya bikin dalgona, kita trennya mungkin bikin Indomie rebus gitu aja lah ya. Enggak sih. Dah, back to the point. Apa? Back to the topic. Oke sih, topiknya kayak udah sih ya. Kayaknya udah sih, bahasan ini tadi lumayan seru. Nanti kita rencanakan kita coba pergi ke rumah kentang lagi, mudah-mudahan rumah itu masih keadaannya masih kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan. Izinnya juga mudah-mudahan cepet laku dong rumahnya. Ini gimana? Jangan. Gimana sih mereka? Enggak, kita syuting dulu baru laku. Jadi enggak serem gitu. Yeah. Oh iya bener. Susah Pak, nyari lokasi, tanya no Ipal. Iya. Bener banget nih. Susah, asli. Yang satu perizinan, yang satu lagi tempat katanya horor, padahal nggak horor, nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Cuma kosong doang. Tapi kan banyak teman-teman yang pada bikin konten katanya horor padahal enggak. Iya gitu, bener banget, bener. Asli sumpah bener. Yang bikin susah tuh kan hantunya nggak ada ya, nggak kelihatan sama masyarakat ya. Kelihatannya sama Putri sama Inga doang. Kalau hantunya kelihatan nongol mah gampang. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya semua orang punya cara masing-masing. Oke deh. Kalau gitu Put, kayaknya waktu kita udah cukup buat ngobrol. Kita mungkin akan setting waktu untuk ngobrol lagi kayak gini dengan tema yang lain. Nanti kita coba live juga ya. Ya. Kalau live kan mungkin bisa nanya, mau tanya jawab di situ sama Inga sama Putri, mau ada kritik, saran, masukan apapun kita terima sih. Ya. Betul. Ya. Oke, internet juga udah mulai nggak seru nih. Oke, Putri, thank you ya. Thank you banget, jaga kesehatan kalian. Ya. Terus salam buat keluarga. Ya, berkabar ya. Baiklah. Oke, terima kasih. Bye, Putri. Ya. Oke, Boy, jadi gitu aja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Putri Alpian, itu salah satu temen Inga juga. Jangan lupa subscribe channelnya Putri Alpian ya. Dia juga sama lah, satu visi sama kita ya. Pokoknya buat teman-teman Inga juga, buat teman-teman Mia, teman-teman Mia juga kan satu tim sama gua. Ya tetap stay at home, pokoknya tetap jaga kesehatan lo, jaga keluarga lo, jangan kemana-mana kalau nggak penting, jangan aneh-aneh, please.
please gue mah bantu pemerintah. Asli ini korbannya udah 6.000 Mi. Gue ini harus garis bawahi. Udah kesel banget soalnya. Ya kita bantu apa untuk pemerintah ya nggak? Menurut lu gimana? Ya gue sih cuma bisa berdoa mudah-mudahan badai corona ini cepat berlalu. Oke. Bye. Siap. Bye. Malam. Gue